Kita akan lihat tema terjerat keputusan yang salah. Terjerat keputusan yang salah. Belajar dari kesalahan Israel dalam menilai orang-orang Kanaan. Kita akan membaca dalam kitab Yosua pasal yang ke-9 ayat 14 sampai dengan 15. Yosua pasal 9 ayat 14 sampai ayat 15. Firman Tuhan dikatakan demikian. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Ya. Setelah Israel mengalahkan Yeriko, kemudian mengalahkan kota Ai, maka kabar berita tentang kemenangan demi kemenangan Israel membuat raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan segera mereka mengadakan persepakatan untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Jadi mereka sudah siap-siap, mereka sudah bersekutu. Orang-orang yang di daerah pegunungan, daerah bukit sepanjang tepi pantai Laut Besar, sampai seberang Gunung Libanon. Orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Yang oleh Tuhan mereka ini memang akan dimusnahkan. Ya. Tetapi satu ketika ada yang namanya orang-orang Gibeon yang juga mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh Yosua orang Israel terhadap Yeriko dan Ai. Tetapi mereka tidak bersatu untuk memerangi Yosua dan Israel, tapi mereka menggunakan taktik. Mereka menggunakan cara bagaimana supaya bisa mereka tidak dimusnahkan oleh orang Israel. Maka dengan segala cara mereka lakukan, kalau saudara baca mulai dari ayat yang ketiga sampai seterusnya, mereka gunakan berbagai macam cara dan alasan. Mereka gunakan image, gambar diri, keadaan, perkataan mereka untuk membuat Yosua, pemimpin-pemimpin Israel, pada akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk membiarkan mereka hidup. Dan pada akhirnya apa yang mereka putuskan tersebut justru menjadi jerat bagi orang Israel sendiri di tanah Kanaan. Tindakan mereka untuk membiarkan atau bekerja sama atau mengambil persahabatan dengan mereka, mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon ini, menghasilkan sebuah jerat yang justru membelenggu mereka. Tentu saja inilah sebuah keputusan yang tidak tepat. Keputusan yang
salah. Mereka mengambil keputusan yang keliru. Mengapa salah mengambil keputusan? Dalam bagian yang kita baca, kita sudah bisa melihat orang Israel, Yosua salah mengambil keputusan sebab mereka tidak menyertakan Tuhan dalam mengambil keputusan. Perhatikan bagian terakhir ayat 14. Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Setelah orang-orang Gibeon itu datang kepada mereka, menunjukkan image, gambar diri, keadaan mereka, berkata-kata dengan mereka, akhirnya mereka mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga keputusan itu pada akhirnya menjadi jerat bagi mereka sendiri. Mereka tidak menyertakan Tuhan dalam mengambil keputusan. Mengapa demikian? Mengapa mereka tidak menyertakan Tuhan dalam mengambil keputusan? Sebab mereka lebih percaya apa yang mereka lihat. Dalam Yosua pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5, orang Gibeon mendatangi Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel dengan menggunakan pakaian-pakaian yang buruk, kirbat anggur yang buruk, yang robek, yang dijahit kembali, kasur yang buruk-buruk, ditambal, dikenakan pada kaki mereka, kasut-kasut yang jelek. Bahkan roti bekal mereka pun dibuat sedemikian tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Pada waktu mereka melihat hal tersebut, mereka menjadi iba. Logika mereka bekerja dan menimbulkan perasaan iba. Sehingga mereka akhirnya memutuskan mereka ini layak ditolong, layak dilindungi, layak dijadikan sahabat. Sebab niatan mereka dari jauh datang untuk bersahabat, berdamai. Kita bisa melihat bagaimana saat logika tidak digunakan dengan tepat, maka hasil yang dicapai akan merugikan si pembuat keputusan tersebut. Bukankah seringkali ini juga terjadi pada kehidupan sehari-hari kita? Karena hanya melihat sesuatu yang tampaknya sangat kasihan, membutuhkan pertolongan, muncul rasa iba kita. Ya. Tetapi kemudian sebenarnya itu ada sesuatu yang dikerjakan untuk mengambil manfaat dengan cara tidak benar. Ya, berapa kali kita melihat di media, seorang pengemis, seorang peminta-minta yang sebenarnya punya kaki lengkap, tapi kakinya dilipat ke belakang, dimasukin ke celana, dibeli celana lagi, jadi seolah tidak punya kaki. Bahkan yang sempat heboh adalah kakek-kakek pengemis, tapi setelah jam ngemisnya selesai, dia pulangnya pakai mobil, punya rumah yang bagus. Ya.
penampilan yang dilihat membuat banyak orang iba. Tetapi akhirnya hal semacam itulah yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang berlaku curang. Mereka merasa melihat orang ini, wah, punya niatan yang baik sampai jauh-jauh datang. Berangkat dengan keadaan mereka yang tentu baik, sampai di sana mereka dalam kondisi yang sudah compang-camping. Mereka katakan kami dari negeri yang sangat jauh. Logika mereka, oh ya kalau negerinya jauh, oh pasti sudah keadaannya seperti ini. Bajunya menjadi kusut, rusak, kidebat anggur yang dibawa juga sudah sangat tua, kasutnya juga sudah compang-camping. Padahal itu semua adalah tipu muslihat. Mereka tertipu dengan penampilan yang dilihat. Ingat kitab Amsal pasal 3:7 katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Banyak orang yang berpikir dia bijak, keputusan yang diambil sudah tepat, tetapi ternyata salah, keliru. Kenapa? Karena tidak menyertakan Tuhan dalam mengambil keputusan. Manusia lebih sering melihat yang tampak kasat mata di depan, tetapi yang di dalam manusia tidak tahu, tapi tertipu dengan tampilan luarnya. Seorang nabi pun hampir tertipu dengan penampilan luar. Nabi Samuel, ketika Tuhan perintahkan untuk mengurapi raja yang baru pengganti Saul, dia datang ke tempat Isai. Ketika kakak-kakak Daud datang, Samuel langsung, wah ini cocok ini, perawakannya tinggi, besar, bagus. Tapi apa kata Tuhan dalam 1 Samuel 16:17? Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia, dilihat oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seringkali kita tergesa-gesa memutuskan sesuatu sesuai dengan logika karena apa yang kita pandang menarik, cocok, membuat iba, dan sebagainya. Akhirnya dengan tergesa-gesa kita memutuskan suatu perkara. Dan akibatnya adalah keputusan itu justru membuat kita terjerat dalam keputusan yang salah. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan penyesalan itu datangnya belakangan, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kalau salah dalam menakar, memutuskan seberapa banyak air yang digunakan untuk menanak nasi, paling-paling kelemesan jadi bubur. Dan penyesalannya mungkin ya diganti yang baru aja sudah selesai. Atau mungkin buburnya itu dimanfaatin, kalau udah jadi bubur udah lemas, terlalu lemas ya dimanfaatin lah. Disuirin ayam, dikasih abon, dikasih telur orek dan sebagainya, jadi makanan yang baru. Masih bisa dimanfaatkan, selesai itu menanak nasi yang baru yang pas ukurannya. Atau mungkin penyesalan karena salah memilih jurusan di sekolah. Ya paling banyak selama sekolah itu, atau mungkin kemudian baru 1-2 semester lompat pindah ke jurusan yang lain. Ya.
Yang lebih berat lagi kalau salah memilih pasangan hidup. Bisa seumur hidup penyesalannya. Lebih parah lagi kalau salah memilih juru selamat. Selamanya itu penyesalannya. Ya, tertarik dengan, wah ini luar biasa ini. Ini yang bisa membuat aku bahagia dunia. Tetapi kita kan nggak hidup hanya di dunia ini saja. Setelah hidup dalam dunia ini kita masuk ke dalam kehidupan lagi. Kehidupan seperti apa yang mau kita pilih? Karena nggak ada pilihan yang macam-macam, nggak seperti warteg yang banyak pilihan, hanya ada 2 pilihan. Hidup selamanya atau mati selamanya. Hidup kekal bersama dengan Tuhan atau mati dalam penghukuman kekal dari neraka. Ya. Itu sebabnya setiap kali mau membuat keputusan, jangan lupa selalu sertakan Tuhan. Tidak usah tergesa-gesa. Kalau perlu didoakan, didoakan. Gumuli dulu, tanya kepada Tuhan. Apa yang harus, apa yang tepat diputuskan untuk persoalan ini, untuk perkara ini, untuk keadaan ini, untuk situasi ini. Kita perlu selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan di dalam kehidupan kita. Mengapa mereka tidak menyertakan Tuhan? Karena mereka lebih percaya daripada mereka lihat. Yang kedua, mengapa mereka tidak menyertakan Tuhan? Karena mereka lebih percaya perkataan yang tidak benar. Ya, dalam Yosua pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 9, mereka berkata-kata bahwa mereka ini orang dari jauh. Mereka mau mengadakan perjanjian dengan orang Israel. Mereka mau bersekutu dengan orang Israel. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka datang dari jauh. Datang karena nama Tuhan. Sebab kami sudah mendengarkan kabar tentang Dia. Dan segala yang dilakukannya di atas Mesir dan seterusnya. Percaya pada perkataan-perkataan yang tidak benar. Perkara-perkara yang belum tentu kebenarannya. Maka langkah yang ideal adalah memastikan segala berita yang diterima adalah berita yang bijak, berita yang benar. Ini adalah langkah yang bijak sebelum merespon berita-berita tersebut. Ada seseorang yang datang, kemudian bercerita, saya ini sedang bermasalah, saya butuh bantuan, saya di sana kerjakan pelayanan ini, pelayanan itu dan sebagainya. Disambutlah, diterima dengan baik di rumah seorang hamba Tuhan. Tetapi di hari-hari berikutnya tiba-tiba dia menghilang dengan membawa barang-barang dari rumah hamba Tuhan tersebut. Ada yang kenal baik, oh ini anak hamba Tuhan A, anak hamba Tuhan B, datang kepada hamba Tuhan C, Om minta tolong bisa nggak pinjam motornya sebentar. Sekali 2 kali dipinjemi balik. Berikut-berikutnya udah nggak balik. Ditanya, ditelepon, nggak pernah diangkat. Tanyain keluarganya, kalau juga nggak tangan aku nggak tahu kemana anakku itu. Ya. Ada yang kabur dari tempatnya, membawa masalah. Tapi yang di sini nggak tahu, datang. Wah iya kasihan ini, anak Tuhan, perlu ditolong. Padahal di sini punya masalah yang luar biasa.
dia pencuri, dia pembunuh, atau mungkin dia perampok dan sebagainya. Tapi dia pindah ke kota lain yang nggak tahu. Nah, di sini nggak cari dulu informasi yang benar, main terima, asal terima mentah saja. Yang terjadi adalah kesalahan dalam mengambil keputusan. Ada dulu teman saya yang waktu kejadian itu kita tidak menilai sampai sejauh itu. Tetapi begitu setelah semuanya terjadi baru kita sadar. Oh, rupanya sekolah di mana kami dibina hanya sebagai tempat persembunyian. Dia bersembunyi di sekolah pembinaan. Dia bersembunyi di sana untuk melarikan diri dari kasus yang sedang menjeratnya. Ya. Karena mungkin begitu rapi dia menyimpan keadaannya dan bahkan dia dapat atau punya rekomendasi dari hamba-hamba Tuhan yang cukup ternama, terkenal, ya dipercaya sama sekolah itu, begitu. Jadi memastikan segala berita yang kita terima adalah langkah bijak sebelum merespon berita tersebut, sebelum mengambil keputusan. Amsal pasal 11 ayat yang keempat itu katakan, ya, jika ada banyak penasehat maka jadinya luar biasa. 11 ayat 4. Pada sebentar, saya salah menulis. Atau di 15:22 dulu. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ya, rancangan gagal kalau tidak ada perencanaan, tetapi terlaksana jika penasehat banyak. Ya, jadi butuh banyak penasehat yang memberikan masukan tentang segala sesuatu. Amsal 11 ayat 14 dikatakan demikian. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Nah, orang Israel bahkan Yosua, pemimpin Israel tidak melibatkan Tuhan, tidak melibatkan penasehat yang ajaib. Akhirnya keputusan yang dia ambil keliru. Yesaya 9:15 ayat yang kelima itu menjelaskan tentang Kristus atau Tuhan sebagai penasehat yang ajaib. Selain kita meminta nasihat kepada mungkin anak kepada orang tua, ya, kepada saudaranya, kepada rekan gereja, atau kepada hamba Tuhan, pendeta, gembalanya. Ya. Tapi ada penasehat yang sangat ajaib yang tidak pernah keliru memberikan nasihat, adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Tuhan sendirilah yang disebut sebagai penasehat ajaib. Ayat 5 Yesaya 9 itu telah lahir anak ya bagi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atasnya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Ini nubuat menunjuk kepada Kristus Yesus. Yesus sebagai penasehat ajaib.
Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, jangan lupa menyertakan Tuhan supaya kita tidak terjebak dengan keputusan-keputusan yang keliru. Nah, akibat yang terjadi karena mereka tidak menyertakan Tuhan adalah keputusan yang tidak tepat. Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka, orang-orang Gibeon, orang Hewi dan sebagainya, mengikat perjanjian dengan mereka. Mereka dibiarkan hidup. Bahkan para pemimpin itu bersumpah kepada mereka, mempertahankan mereka. Dan mereka enggak dimusnahkan di tengah-tengah orang Israel. Ini yang akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang Israel. Karena orang-orang fasik hidup di tengah-tengah mereka. Kemudian mempengaruhi mereka. Membawa ilah-ilah asing tetap ada di tengah mereka. Sehingga mereka sedikit demi sedikit lama-kelamaan mencondongkan hati mereka kepada ilah-ilah asing. Nah, saya dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 2 katakan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, ini menarik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, makanya seringkali kalau orang sudah gugup itu apa yang dikerjakan bisa saja keliru semua. Ya, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mengambil keuntungan. Telepon malam-malam bilang, "Bapak Ibu ini anaknya ketangkap." Ya, sering ya dengar itu. Harus segera kalau mau dibereskan transfer ke sekian. Atau Bapak Ibu anaknya kecelakaan. Saya pernah ngomel-ngomel marah-marah. Siang-siang ada telepon bilang, "Tolong saya kecelakaan. Ini Pak polisinya," dibilang. Saya tanyakan, "Dari Polres mana, Pak?" Enggak jawab, "Saya polisi jadi Polres, ini mau ditolong enggak, ini segera harus ditangani." "Saya juga di Polres," saya bilang gitu. Di telepon saya bilang gitu, "Saya juga di Polres ini, kamu Polres mana?" Macam tembak kamu. Ditutup akhirnya. Kan tujuannya sama, supaya yang terima telepon itu gegabah, kemudian bersegera melakukan seperti apa yang mereka mau kan. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, salah dalam mengambil keputusan. Keputusan yang tidak tepat yang mereka ambil menyebabkan mereka terjebak dengan keputusannya sendiri. Yosua 9:18 katakan orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan. Mereka sudah bersumpah tidak menumpas orang-orang Kanaan ini, padahal Tuhan sudah perintahkan supaya mereka membersihkan Kanaan dari orang-orang tersebut. Ya, saudara baca itu, Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 4. Sikap terhadap penduduk Kanaan. Judul perikop demikian. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke dalam negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya, Ia telah mengalau banyak bangsa di depanmu, yakni orang Het, orang Gerasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Elohimmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Jangan engkau mengasihani mereka. Jangan juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau berikan kepada anakmu laki-laki. Terus sudah katakan, ini 7 bangsa ini harus dienyahkan.
harus ditumpas. Enggak boleh adakan perjanjian, tetapi kan, karena mereka tidak melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan, akhirnya mereka terjebak dengan keputusan mereka sendiri. Ya, Tuhan perintahkan sudah, siapa jadi? Orang Girasi, orang Amori, orang Het, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa. Yosua 9 ayat 1. Ya, raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Sama. Dan mereka harus dihabiskan, ditumpas. Tapi mereka salah mengambil keputusan. Tuhan bilang jangan ikat perjanjian. Mereka malah ikat perjanjian. Kalaupun nanti sudah lihat di bagian belakang dari pasal itu. Yosua mengutuk mereka. Mengapa kamu menipu aku? Maka terkutuklah kamu dan sebagainya. Menetapkan mereka menjadi semacam budak. Menjadi tukang pembelah kayu. Dan sebagainya. Untuk membantu pembangunan bait Tuhan. Tetapi karakter lama mereka, kehidupan orang Kanaan, ilah-ilah orang Kanaan, tinggal diam di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Akibatnya orang Israel mencondongkan hati, berubah setia kepada Tuhan. Jika sudah baca kitab Hakim-Hakim, ya kan, orang Israel berubah setia, dihukum Tuhan, minta ampun, Tuhan datangkan hakim, pembebas, terlepas. Gitu terus orang Israel. Kenapa? Karena ya ini tadi, kesalahan keputusan yang mereka ambil. Dan mereka terjebak dengan keputusan mereka itu sendiri. Nah, belajar dari kesalahan orang Israel dalam menilai orang-orang Kanaan, maka apa yang harus kita lakukan? Sertakan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan keputusan yang salah. Supaya kita tetap bisa melakukan setiap perintah Tuhan. Jadi belajar dari kitab Yosua ini, kita bisa tahu, makanya saya katakan Alkitab adalah kitab yang sangat objektif. Tidak menutup kesalahan-kesalahan yang terjadi pada umat-umat Tuhan pada masa itu. Tuhan tidak menutupi dosa mereka. Tuhan ungkapkan supaya menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan supaya tidak mengambil jalan seperti mereka. Dengan jujur Alkitab ungkapkan semuanya, ini salah, ini benar. Ini akibat dari kesalahan mereka. Ini yang didapat karena mereka melakukan hal yang benar. Dan dari sini kita bisa belajar supaya setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita, kita selalu menyertakan Tuhan. Sehingga kita enggak terjebak dengan keputusan kita yang salah. Dan supaya kita tetap bisa terus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kehidupan kita. Poin inti adalah supaya tidak terjebak dengan keputusan dan terjerat dengan dampak yang terjadi akibat keputusan kita yang salah. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam mengambil keputusan kehidupan kita. Ingat, ketika kita menyertakan Tuhan, maka kita juga akan melihat seluruh klausa yang Tuhan mau. Sehingga keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang brilian, yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.